Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 15. Teksnya ayat 21 sampai 28. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 21 sampai 27. Seorang perempuan Kanaan meminta menyembuhkan anak perempuan sedang keraskan setan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan lemah-lemah yang jatuh dari meja tuannya. Paragraf yang kedua, ayat 28. Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kesimpulannya, ketika Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, seorang perempuan Kanaan meminta menyembuhkan anak perempuan sedang kelaskan setan dengan berseru, kasihanlah aku. Tetapi Yesus tidak menjawab dan tidak melihatnya. Dan sebab perempuan itu terus berseru demikian, Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun perempuan itu setuju yang dia sendiri sebagai anjing, tetapi memohon anugerahnya yang seperti makan lemah-lemah yang jatuh dari meja tuannya. Akhirnya Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus melayani di daerah Sidon dan Tirus juga. Tetapi Yesus berkatanya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Memang ini tuanya ironi. Katanya, Yesus katanya demikian itu dengan kasar, namun itu juga sebagai ujian untuk orang-orang di luar jemaat Yahudinya. Kedua, kelihatannya Yesus menghina seorang perempuan Kanaan, namun sebenarnya Yesus mengujinya dan berkata bahwa besar imanmu. Ini pentingnya. Yesus kelihatannya lebih fokuskan kepada orang Yahudi, namun sebenarnya Yesus Kristus datang di dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang-orang di daerah Sidon dan Tirus pun juga sudah mengenal Yesus. Kedua, seorang perempuan Kanaan yang anak perempuannya sedang kelaskan setan itu tetap memohon pertolongan bagi Yesus sekalipun dihina. Ketiga, murid-murid Yesus datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Maksudnya, murid-muridnya sebenarnya tidak mengasihani dia, namun hanya karena ini mengganggunya mereka, dia memohonnya demikian itu. Kemudian aplikasinya. Pertama, datang kepada Yesus untuk meminta tolong sekalipun dihina dan diolok-olokkannya. Memang ada banyak orang olok-olokkannya, namun kita harus datang kepada Tuhan dan harus memintanya tolong hanya kepada Yesus. Kedua, mengaku kelemahan diri sendiri dan akan tidak layak sebagai anak Allah. Ya, kita tidak layak sebagai anak Allahnya. Namun dalam kasih karunia-Nya kita sudah menjadi anak Allah. Tetapi juga harus mengaku bahwa kita hidup hanya di dalam kasih karunia-Nya. Jadi PR praktik hari ininya, tetap datang kepada Yesus sekalipun dihina dan diolok-olokkannya oleh orang lain. Dan tetap berdoa sekalipun terlambat jawabnya Tuhan. Dengan percaya ia tetap menyertai Anda. Tuhan tetap menyertai kita karena ia sudah menjadi Bapa kita. Kita harus meminta tolongnya hanya kepada Tuhan saja. Tuhan pasti akan jawab, pasti akan menolong kita. Di dalam pelayanan pasti bisa mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus
memberkati.